Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Semoga dilimpahkan rezekinya ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan coba mereview terkait dengan KZN Coin Miner ya teman-teman ya. Kenapa ini saya review? Karena saya juga melihat pembahasan dari YouTuber itu ada yang pro kontra teman-teman. Ada yang bilang ya bahwa ini mantap digarap ya. Ada juga yang bilang bahwa ini nggak usah digarap ya teman-teman. Karena apa? Ya karena katanya si KZN Coin itu kok Kordao tapi IRC20. Intinya seperti itu teman-teman. Sehingga ada polemik yang membahas ini, ada yang suruh garap, ada yang tidak garap. Nah, jangan di skip video ya teman-teman ya. Saya langsung jelaskan berdasarkan data ya, sehingga kita tidak simpang siur lagi ya. Yang pertama, sebagai disclaimer on apa yang saya jelaskan di sini ya sesuai dengan berdasarkan data dan saya bisa ambil kesimpulan ya. Sehingga kalaupun nanti teman-teman lebih ahli dalam bidang blockchain, sehingga teman-teman bisa menambahkan di sini ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah berpengalaman, saya pikir sudah paham ya. Berkaitan dengan itu, saya mempelajari bahwa ya jaringan core itu lebih murah ya teman-teman dibandingkan dengan Ethereum ya. Kenapa ya? Karena saya lihat sekarang sudah terlalu banyak itu koin-koin, token-token dengan menggunakan jaringan core teman-teman ya. Teman-teman sebentar bisa simak di Gecko Terminal atau di av.ai teman-teman ya. Di situ sudah begitu banyak. Karena begitu banyak ya pasti banyak pertanyaan dan banyak yang nyangkut. Ya itu teman-teman. Sehingga sebagai saran saya, temulah ya teman-teman ya untuk mencari koin-koin micin ya yang istilahnya teman-teman menganggap bahwa mendengar ada ya ini tidak usah di stake, ini cukup di swap dengan koin micin ya. Sekali lagi ya, di koin micin itu bisa untungnya barbar ya, dan juga lossnya juga barbar teman-teman ya. Jadi jangan berharap kalau kita nggak tahu ilmunya teman-teman langsung mau profit tinggi, tidak ada sejarahnya seperti itu. Berkaitan dengan itu ya teman-teman ya. Jadi ini masalahnya di sini teman-teman. Katanya itu KZN Coin itu jaringannya core di sini ya. Tapi ternyata di sini tertulis IRC20. Kalau IRC20 berarti dia jaringan Ethereum. Ya, gini teman-teman. Kalau saya melihat memang ya ini ada adopsi dari Ethereum ya. Sepengetahuan saya sejauh ini ya teman-teman ya. Ada adopsi dari Ethereum ya. Sehingga si Cordao itu ini nanti akan bisa di-scan lewat scan Cordao teman-teman ya. Lewat scan Cordao sehingga teman-teman bisa lihat sebentar buktinya. Oke. Jadi 7 jam yang lalu kan si Cordao ini dia mengapresiasi support untuk bisa melakukan project-project core ya di Gecko Terminal teman-teman ya. Gecko Terminal itu ini teman-teman ya, ini Gecko Terminal ya. Jaringan core-nya ada di sini. Ini terlalu banyak jaringan di sini, banyak sekali ya, termasuk core ada di sini. Terus pertanyaannya kenapa bang? Oke, dari Gecko Terminal itu saya mendapatkan info ya. Di sini sebagai contoh saja yang sudah di-tweet secara resmi teman-teman ya. Ini 9 jam yang lalu, Corship trending on Gecko Terminal most view pool ya. Corship teman-teman ya. Jadi Corship itu yang mana ya? Corship itu yang ini teman-teman ya. Corship itu yang ini grafiknya untuk saat ini terjadi kenaikan yang cukup fantastis ya, tadi sempat disampaikan tadi ya. Yang berikut ya seperti biasa langsung terjadi longsor ya. Setelah itu terjadi sideways sampai sekarang, di mana di sini adalah fully dilute valuation itu ada 488 dolar ya. Ini masih sangat kecil ya teman-teman ya. Liquidity-nya itu ada 23 ya teman-teman dolar ya. Memang sih
koin-koin yang baru-baru muncul ini ya sangat resikonya tinggi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak berani ya saya sarankan tidak usah ya. Terus Bang, apa hubungannya Bang? Oke, jadi dari sini teman-teman ya, dari sini maka akan muncul lagi. Ini kan jaringannya view on core ya. Jadi view on core DAO ya. Coba kita klik ya, biar kita sama-sama paham teman-teman ya, bahwa yang disebut dengan jaringan core DAO seperti apa. Nah, ini token trackernya. Kita coba langsung klik. Ya, di sini teman-teman, ternyata ini adalah walletnya ya. Yang berikut ini adalah total supply-nya. Yang berikut di sini jumlah holdernya sudah cukup banyak, 72.000 holder. Yang berikut di sini ada pertanyaannya adalah ERC20. Jadi teman-teman, jika teman-teman mau mengecek semua yang ada di sini, yang ada token jaringan core itu ada ERC20-nya. Ini dari mana? Ini dari datanya dari scan core DAO ya, bukan data yang dari Ethereum ya teman-teman ya, bukan. Ini scan coredao.org, dan itu bukan cuma Coresip saja teman-teman. Semua token yang sudah masuk dalam Gecko Terminal, sudah masuk dalam AV.ai, itu model smart kontraknya seperti ini. Satu contoh lagi ya teman-teman, biar lebih paham ya. Yang kedua, ada Core Satoshi teman-teman ya. Core Satoshi ini subscribernya sudah cukup banyak ya, 189.000 ya. Ternyata mereka menginformasikan untuk ya, ini kebetulan ada apa ya, istilahnya mungkin lagi T-Core ya, Core Tiger ini sudah masuk di Ice Cream Swap ya. Dan lebih bagus ya teman-teman, saya sarankan jika teman-teman melakukan swap baik di Ice Cream Swap ataupun di Shadow Swap, itu menggunakan yang ada logonya ya. Yang kalau nggak ada logonya kan bertebaran banyak Bang. Iya, dan itu resiko teman-teman nyangkut. Ada juga bisa di swap ya, tapi untuk menghindari teman-teman bisa kena project scam ya, fake, teman-teman memilih yang ada di swap itu menggunakan yang ada logonya teman-teman ya. Nah, yang berikut teman-teman, nah ini kan T-Core itu sendiri ya, projectnya lumayan bagus ini, saya lihat bagus sekali ini teman-teman, karena juga dari sisi juga melakukan promosi ya teman-teman. Nah, ini scan-nya ya, CoreDAO scan-nya di sini, ini smart kontraknya, ini ada T-Core-nya, yang berikut di sini ada holdernya ya. Jadi itu teman-teman ya, sebagai contoh. Yang berikut juga Core Satoshi juga menginformasikan ada new mining apps ya, kzncoin.app. Terus solusinya, kalau masih teman-teman gak percaya terkait dengan apa yang saya jelaskan dengan berdasarkan bukti-bukti, ya teman-teman silakan saja misalkan dipisah ya, antara akun MetaMask yang memang betul-betul yakin dengan project-project yang bersih dari tanpa scam ya, dengan project-project yang kira-kira masih abu-abu menurut teman-teman, ya silakan saja membuat akun lagi khusus untuk project-project seperti ini. Karena memang ya, sepengalaman saya juga, terkadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan dengan project-project gratis ya, padahal dia itu sebenarnya dusting attack ya teman-teman. Dusting attack itu apa ya? Dusting attack itu mereka membuat sebuah project token, tapi ternyata dia itu ketika punya akses masuk ke dalam wallet teman-teman ya, ketika dia berikan akses itu kan, kadang kalau misalkan teman-teman akan melakukan swap ya, connect wallet ya, itu meminta autentifikasi. Setelah itu ketika mereka masuk, mereka akan bisa menguras saldo teman-teman. Nah, itu pernah terjadi di jaringan Binance Smart Chain. Apakah ini dengan CoreDAO, saya masih belum tahu pasti ya,
karena Kordao ini sebenarnya jaringannya masih baru ya. Kordao ini masih butuh pengalaman yang jam terbang tinggi, butuh testing seperti itu, dan semoga saja ya tidak ada hal-hal semacam itu dari jaringan Kordao. Saya pikir itu saja ya teman-teman terkait dengan KZN itu sendiri. Selebihnya saya kembalikan kepada teman-teman. Apa yang saya jelaskan ini hanya berdasarkan data-data yang ada. Jika teman-teman punya data terbaru ya cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.